Tadi masalah riba ya. Saya Islam juga dikit-dikit tahu lah. Oke, Kalau riba itu keuntungan, tapi yang berlebih gitu loh. Keuntungan. Dalam Islam boleh riba itu haram nggak? Tapi yang berlebih ya, nggak boleh. Nah itu yang namanya menghalalkan. Ya udah kalau gitu tidur aja bang di rumah. Nih, memang tunggu dulu bentar bang. Tunggu dulu bentar saya jelasin nih. Silakan. Islam itu menghalalkan untung dan mengharamkan riba. Nah harus bisa bedain itu antara. Enggak, pengertian riba dulu. Apa riba itu? Riba itu kelebihan. Di Sebentar, dalam coba Islam yang itu nggak berisik itu boleh apa bang? kelebihan. Yang berisik itu apa? Yang berisik itu apa? Kipas kayaknya. Coba Kipas. dimatikan dulu bang kipasnya. Ya udah saya matiin aja. Tapi paling panas bentar lagi. Ya, oke. Kita bicara dulu mengenai definisi atau pengertian riba secara etimologi. Coba apa riba itu? Riba ya garis besarnya itu kelebihan. Kelebihan, oke. Berarti kalau saya beli HP, oke, berarti kalau saya belanja HP harga 1 juta, saya jual 1.100.000, berarti saya riba nggak di situ? Berbuat riba nggak? Nih, jadi tadi saya mau jelasin antara riba sama keuntungan itu beda. Macet lagi ini, macet. Kalau nih, bukan, Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya. Tenang dulu, tenang. Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa riba itu artinya kelebihan atau untung. Berarti kalau saya beli HP 1 juta, saya jual 1.100. Keuntungan yang berlebih gitu loh. Jadi harusnya kalau kayak normalnya kalau nih, keuntungan, sebentar. Riba itu bahasa apa? Bahasa Arab. Coba akar katanya apa? Coba cek etimologinya. Ya akar itu nggak penting ya. Yang penting itu nggak penting, ngapain diskusi sama anak SD kalau kayak gitu. Kalau begitu diskusi sama anak SD, ngapain diskusi sama saya? Ya intinya garis besarnya kan dapat ini. Kalau masalah akar bahasa bisa nanti dipelajari lagi. Tapi yang namanya riba itu sebenarnya keuntungan yang berlebih. Nih, kepentingan yang berlebih kayak gitu. Keuntungan yang berlebih kalau untung itu yang normal lah. Kalau semuanya kita beli HP contoh 1 juta, terus kita jual 1.050.000, masih wajar lah. Tapi kalau semuanya kita beli HP 1 juta, saya balikin kamera saya ya. Kita jual 2 juta. Nih, saya balikin kamera saya biar Anda tahu pengertian riba nih. Saya kutip satu ayat ya. Ini misalnya ya, Bang ya. Ini ada di dalam Keimamat 25 ayat yang ke-37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ada kata riba di sini ya, Bang ya? Iya, ada. Nah, kata riba ini kalau kita cek bahasa aslinya, Bang, lihat nih ya. Nih ya. Di dalam terjemahannya di sini ya. Kata riba ini bahasa Inggrisnya itu profit. Nih. Itu nomornya 0404768 nih. Kalau kita klik akar katanya ya. Nah, marbit. Apa artinya marbit itu? Nih. Profit, kelebihan, untung, lahir. Jadi sesuatu yang bertambah gitu loh maksudnya. Born. Iya. Majority. Nih, artinya itu. Jadi boleh ngambil riba itu sebenarnya boleh dalam hukum Taurat, cuman jangan diambil dari orang susah. Udah orang susah Anda bikin riba, itu yang nggak boleh. Seperti itu yang dimaksud dalam Bible. Nah, cuman agama Islam datang di abad ke-7, ngelihat, kayaknya keren ini agama ini, ikut-ikut jangan mengambil riba tapi kecelakaan kalian bingung sendiri. Tiap hari kalian bilang, kami melepaskan diri dari riba, tidak boleh mengutang riba.
gimana? Makanya saya Ya pernah gini. benar. Ini kasus kejadian pernah ya. Jadi ada seorang ojol. Jadi dia bilang begini, saya ini bingung Pak Ustadz. Saya kalau misalnya beli motor cash, saya nggak punya uang. Tapi kalau saya kredit Iya. dari leasing, saya riba, saya berdosa. Tapi kalau saya hitung, itu lebih untung jalan gitu loh. Akhirnya dia bingung sendiri, si ustadznya juga nggak ngasih solusi. Bingung. Makanya saya bilang, Bang, Islam ini bikin bingung. Ya kalau yang nggak tahu pasti bingung. Tapi Ya kalau sudah, yang sekarang saya tanya. tahu gitu pasti Boleh bingung. nggak ngutang bank? Ngutang bank sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Terus bagaimana kalau Anda Iya. butuh motor untuk supaya Anda jalan? Kalau Anda bayar bis, kalau Anda bayar taksi, bobol kantong Anda jebol. Tapi kalau Anda kredit motor, maka aman Anda. Motor jadi milik Anda, ada angsur. Lebih bagus bayar bunga sedikit daripada jebol bayarin taksi. Nah, sekarang saya tanya Anda, bagaimana solusinya kayak begitu? Solusinya itu dulu pernah ya, guru saya itu pernah nerangin tapi saya lupa. Tapi itu guru saya itu Ya jelas saja nggak ada solusinya, Saya makanya itu- kamu bilang lupa. Gimana? ada nih. Ada Bang sebenarnya nih. Nggak ada Jadi itu solusinya. win-win solution. Win-win Win-win solusi solution. maksudnya iya, win-win solution daripada kita nggak punya, ya udah kita utang aja nggak apa-apa, ya gitu. Ya Nah, kan daripada kita nggak utang, kita nggak punya, ujung-ujungnya kayak riba gitu. kan? Ujung-ujungnya riba kan? Iya, iya. Padahal riba Ya, tapi itu itu dosa ada- yang sangat besar.